Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Sa'ban sudah berada di penghujung hari. Itu artinya kita akan segera memasuki dan menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Lazimnya umat muslim di seluruh dunia menyambut kehadiran bulan suci Ramadan penuh kegembiraan dan sukacita. Tidak terkecuali kita umat muslim yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, umat muslim bergembira, bersukacita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, bulan yang katanya penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang berlipat pahala bagi umatnya. Dan tentu saja kehadiran bulan suci Ramadan ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Selain disambut dengan penuh kegembiraan dan sukacita, ada berbagai hal yang dilakukan oleh umat muslim di Indonesia khususnya untuk menyambut kehadiran bulan suci Ramadan. Ini tentu saja erat berkaitan dengan tradisi setempat. Dan karena kayanya budaya di Indonesia, tradisi menyambut bulan suci Ramadan tentu saja berbeda dan beragam. Bisa dibayangkan bagaimana penduduk Indonesia yang jumlahnya berjuta-juta, terdiri dari berbagai suku, berbagai budaya. Tentu saja mereka memiliki budaya dan adat tersendiri. Salah satunya adalah menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Yang terbayang di benak saya saja sebagai orang Jawa Barat, biasanya menyambut bulan suci Ramadan dengan berbagai hal yang setidaknya ini adalah salah satu upaya dan tujuan untuk membersihkan diri. Seperti yang pertama, menyambut bulan suci Ramadan 2 minggu atau bahkan seminggu sebelumnya, umat muslim sudah berbondong-bondong datang berziarah ke kuburan untuk mengunjungi kerabat, orang tua, dan mereka-mereka yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita semua. Tentu saja tradisi ini memang bukanlah sesuatu yang dilarang ketika niat kita memang semata-mata hanya untuk kebaikan saja. Tidak memohon doa, tidak meminta berkah dari mereka yang sudah meninggal. Tapi sebaliknya kita mendoakan dan memberikan yang terbaik dalam doa tersebut untuk mereka, sanak keluarga yang sudah lebih dulu meninggalkan kita. Ziarah kubur ini juga adalah sebagai salah satu upaya untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwasannya satu hari nanti pun kita akan sama seperti mereka itu. Dan tentu saja kita juga hanya tinggal menunggu waktu. Dan Ramadan adalah salah satu upaya kita untuk memperbanyak ibadah agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya di tanah Sunda ketika datangnya menyambut bulan suci Ramadan selalu ada kata munggahan atau punggahan atau apalah. Ya, tapi minimal yang saya dengarkan adalah munggahan. Nah, munggahan ini biasanya erat kaitannya dengan berkumpulnya keluarga untuk makan bersama, kemudian saling bermaaf-maafan. Dan perkembangannya adalah munggahan ini biasanya juga dilakukan tidak hanya oleh keluarga, tapi juga oleh mereka-mereka semua yang berada di satu perkumpulan, komunitas, pergaulan, atau lain sebagainya. Biasanya diisi dengan acara makan bersama, atau istilahnya adalah kalau di orang Sunda kami menamakannya dengan kata botram. Makan-makan dengan aneka menu yang dibawa masing-masing atau dipersiapkan oleh panitia. Kemudian setelah makan kita saling bermaaf-maafan sebagai bentuk upaya untuk membersihkan diri dari segala macam dosa yang pernah dilakukan di antara sesama. Dan tentu saja ini maksud dan tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan semata-mata hanya untuk mempersiapkan diri agar hati suci, hati bersih menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan tradisi ini tentu saja juga ada di beberapa daerah di Indonesia. Di Sumatera ada misalkan yang memasak lemang kemudian dimakan bersama-sama. Kemudian di Jawa juga ada tradisi mandi atau membersihkan diri dengan menggunakan mata air. Ada yang diantaranya sampai 21 mata air. Kemudian mandi bersama di pantai, di mata air, dan sejenisnya. Atau di belahan daerah manapun sampai Papua, ternyata mereka memiliki tradisi tersendiri untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Sekali lagi, ini adalah salah satu bentuk upaya
untuk mensucikan diri, membersihkan diri. Ketika adat dan tradisi itu tidak berbenturan dengan syariat, mudah-mudahan insya Allah ini adalah niat yang lurus, niat yang benar-benar untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan. Dan berbicara tentang Ramadan, tentu saja kita juga masih ingat, dan ini adalah salah satu tujuan utamanya, yakni kita semua akan segera melaksanakan ibadah saum atau ibadah puasa. Ibadah puasa adalah hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua tercantum dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. Dan ibadah puasa ini memang diwajibkan bukan hanya kepada kita, tapi juga kepada kaum kita sebelumnya, seperti yang Allah tegaskan dalam ayat tersebut. Untuk melaksanakan ibadah puasa tentu saja dibutuhkan kesiapan baik fisik ataupun mental, dan lebih daripada itu yang utama adalah kesiapan hati untuk melaksanakannya. Karena ketika hati sudah siap, hati sudah ikhlas menjalaninya, seberat apapun itu pasti kita akan bisa melewatinya. Terlebih janji Allah untuk mereka yang melaksanakan ibadah puasa, ada banyak pahala yang dijanjikan, bahkan berlipat-lipat pahalanya. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, di mana kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta pengampunan padanya dari segala dosa yang pernah kita berbuat. Inti dari itu semua adalah Ramadan adalah bulan untuk mensucikan diri kita dari segala dosa dan noda. Dan tujuan dari ibadah saum atau puasa itu sendiri seperti yang Allah sampaikan bahwa adalah la'alakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, 1 bulan ke depan di bulan suci Ramadan kita semuanya akan ditempa di kawah candra di muka Ramadan, agar kita semuanya bersih, agar kita semuanya suci. Dan ketika selesai kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu adalah salah satu alasan mengapa umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Akhirnya saya Dimas Pat dan seluruh kru yang bertugas yang senantiasa menemani Anda mengucapkan selamat menunaikan ibadah saum di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita semuanya diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, dan diberikan ketawakalan untuk menjalankannya. Dan akhir dari Ramadan nanti mudah-mudahan kita akan terbentuk menjadi insan yang lebih baik, insan yang muttaqin. Saya Dimas Fat, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.